Baik, jadi terkait dengan materi visa yang kedua, lanjutannya yang sebelumnya saya sampaikan tentang visa kunjungan beberapa kali ke perjalanan. Untuk kali ini saya akan sampaikan terkait dengan bebas visa kunjungan singkat. Bebas visa kunjungan singkat diatur dalam Perpres nomor 43 tahun 2011 menggantikan Kepres nomor 16 tahun 2008. Jadi bebas visa kunjungan singkat diberikan kepada 15 negara. Begitu juga sebaliknya 15 negara tersebut memberikan bebas visa kepada pemerintah Indonesia. 15 negara tersebut antara lain Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Hong Kong, SAR, Makassar, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Jadi teman-teman yang mau backpacker silahkan ke 15 negara ini cukup dengan modal paspor saja. Tapi karena situasi dan kondisi pandemi saat ini untuk bebas visa kunjungan singkat ke 15 negara ditutup, baik negara yang dituju ataupun pemerintah Indonesia. Jadi orang yang mau masuk sekarang ini tetap harus menggunakan visa. Meskipun dia dari Thailand mau masuk Indonesia, tetap harus menggunakan visa karena situasi dan kondisi pandemi. Kemudian saya lanjutkan, bebas visa kunjungan singkat diberikan izin tinggal selama 30 hari. Jadi teman-teman kalau makan istilahnya tinggal di Malaysia tidak boleh lebih dari 30 hari. Kalau tinggal di Ekuador juga tidak boleh lebih dari 30 hari. Begitu juga sebaliknya. Orang Kamboja, orang Chili kalau ke Indonesia, pengguna bebas visa kunjungan singkat tidak boleh lebih dari 30 hari. Saya lanjutkan. Kemudian ada ketentuan terkait dengan bebas visa kunjungan di-launching oleh Perpres oleh Presiden Indonesia Pak Jokowi. Perpres nomor 69 tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan. Jadi bebas visa kunjungan awalnya diberikan kepada 30 negara. Ini teritorialnya kawasan Asia Pasifik, kawasan Amerika, kawasan Eropa Timur Tengah, dan Afrika. Ini adalah negara bebas visa kunjungan. Kemudian latar belakang bebas visa kunjungan adalah untuk menarik, mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Jadi yang awalnya hanya 30 negara kemudian diberikan kepada 169 negara. Ini Perpres 125 kalau tidak salah. 169 negara bebas masuk ke Indonesia tanpa harus apply visa terlebih dahulu. Tapi dikarenakan situasi dan kondisi pandemi, sampai dengan saat ini belum dibuka lagi terkait dengan bebas visa kunjungan dalam rangka pariwisata. Negara-negara bebas visa kunjungan, tapi 169 negara ini belum tentu memberikan bebas visa kepada kita. Yang jelas pemerintah kita membuka bebas visa kunjungan kepada 169 negara. Kecil-kecil sekali, nanti teman-teman bisa lihat langsung di materi yang sudah saya bagikan. Baik, kemudian kita akan bahas terkait dengan visa tinggal terbatas. Diatur dalam pasal 39 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas. Makanya namanya visa tinggal terbatas. Dan dapat juga diberikan kepada orang asing ex-warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Artinya, dulunya dia WNI, tapi karena keluar negeri, dia di luar negeri lama, kemudian dia menyatakan menjadi warga negara asing, maka ketika dia akan kembali ke Indonesia boleh menggunakan ini, visa tinggal terbatas. Kemudian diberikan kepada orang asing ex warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bermaksud untuk kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi diberikan juga kepada ex warga negara Indonesia yang ingin jadi WNI lagi. Ini terkait dengan visa tinggal terbatas. Kemudian ada dua ketentuan visa tinggal terbatas. Diatur di pasal 39
Yang satu adalah dalam rangka bekerja, kemudian 2 tidak dalam rangka bekerja. Dalam rangka bekerja antara lain diberikan kepada mereka tenaga ahli, bergabung untuk bekerja di atas kapal, ini adalah ABK kapal, kemudian melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, pendeta dan lain-lain, atau dia pendakwah, kemudian melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, termasuk di sini adalah YouTuber. Kemudian melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial, kemudian melakukan pengawasan kualitas atau produksi, quality control, kemudian melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi, kemudian tidak dalam rangka bekerja, diberikan kepada mereka para investor menanam modal asing. Kemudian yang kedua adalah mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah, mengikuti pendidikan, penyatuan keluarga, repatriasi, dan lanjut usia. Jadi kalau nanti teman-temannya orang luar negeri nanya, kalau mau kuliah di Indonesia, pakainya adalah visa tinggal terbatas, kemudian indeks visanya untuk sekolah adalah 317. Nanti akan kita bahas. Ini tadi sudah saya jelaskan. Dalam rangka bekerja, indeksnya ada 2 saja, 311 dan 312. Kemudian tidak dalam rangka bekerja, 313, 314 sampai dengan 319. Ini adalah indeks visa tidak dalam rangka bekerja. Bergabung dengan keluarganya yang bekerja di Indonesia, boleh menggunakan indeks visa 316. Kemudian peruntukannya, 311 adalah tenaga ahli dengan jangka waktu 2 tahun. Bekerja sebagai tenaga ahli, jangkanya lama waktu tinggal di Indonesia adalah 1 tahun. Kemudian yang tidak dalam rangka bekerja dengan indeks visa 313 diberikan kepada penanam modal asing dengan jangka waktu 1 tahun. Kemudian penanam modal asing diberikan dalam waktu jangka 2 tahun dengan indeks visa 314. Kemudian untuk sekolah kuliah menggunakan indeks visa 316. Mohon maaf saya terbalik tadi. Kemudian untuk bersatu atau menyatu dengan keluarganya yang berada di Indonesia menggunakan indeks visa 317. Untuk repatriasi dalam waktu 1 tahun, izin tinggalnya diberikan 1 tahun, indeks visanya adalah 318. Kemudian visa lansia diberikan kepada mereka lansia yang akan berkunjung Indonesia dalam rangka wisata ataupun kegiatan penyatuan keluarga atau hal lainnya. Kemudian repatriasi, yang dimaksud repatriasi adalah tadi orang ex warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia dalam rangka menjadi warga negara Indonesia kembali. Kemudian visa tinggal terbatas diperoleh di perwakilan Indonesia, kemudian diberikan pada saat kedatangan di tempat pemeriksaan imigrasi. Ini pemerolehan atau permohonannya boleh di perwakilan atau kedutaan besar Republik Indonesia, kemudian juga diberikan di tempat pemeriksaan imigrasi, bandara internasional, pelabuhan internasional, ataupun pos lintas batas darat internasional. Oke, saya lanjutkan. Ini alurnya, orang asing pemegang visa tinggal terbatas ketika masuk ke Indonesia dari luar negeri, si pemohon tadi bisa memperoleh visa tinggal terbatas Republik Indonesia di perwakilan, kemudian atau langsung ke Indonesia. Di tempat pemeriksaan imigrasi akan diberikan visa tinggal terbatas. Ini setelah memperoleh tanda masuk oleh pejabat imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi, maka diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang diminta, izin tinggal orang asing. Ini yang saya sampaikan tadi, ada klasifikasi terkait dengan tidak dalam rangka bekerja dan dalam rangka bekerja. Siapa mereka yang termasuk tidak dalam rangka bekerja, melakukan penanaman modal tadi sudah saya sampaikan. Kemudian penyatuan keluarga, meliputi orang asing menggabungkan diri dengan suami istri warga negara Indonesia, orang asing menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, kemudian anak hasil perkawinan sah antara orang asing dan warga negara Indonesia atau subjek dwi warga negaraan, kemudian anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah,
kemudian orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, kemudian orang asing yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Kemudian bagaimana Pak kalau misalnya ada turis yang datang ke Indonesia, kemudian delalahnya di Indonesia melahirkan. Si anak ini bagaimana nasibnya, Pak? Jadi, anak yang lahir di wilayah Indonesia, izin tinggalnya mengikuti izin tinggal orang tuanya. Mana tahu ada yang sedang hamil, kemudian pengen berkunjung ke Bali, ternyata melahirkan di Bali. Maka, izin tinggal si bayi adalah izin tinggal mengikuti izin tinggal orang tuanya. Nah, terkait salah satu syarat dokumen perjalanan atau paspornya, maka si orang tua harus memohonkan paspor atau dokumen perjalanannya ke kedutaannya di Indonesia. Kita lanjutkan lagi. Ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini indeks visa tadi. Ini biar jelas ini saya berikan. Ini yang keseluruhannya membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi. Oke. Kemudian jangka waktu visa. Visa diplomatik harus digunakan dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan. Apabila visa tidak dipergunakan dalam waktu 90 hari, maka visa tersebut dinyatakan expired atau tidak berlaku. Kemudian ketentuan yang ketiga, penggunaan pasal visa diplomatik adalah dalam hal visa dinyatakan tidak berlaku atau expired, orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia harus mengajukan kembali. Jadi karena satu dan lain hal batal misalnya, maka begitu akan masuk Indonesia lagi, karena visanya tadi expired, dia harus apply visa lagi. Ini juga berlaku dengan ketentuan bagi visa kunjungan atau visa dinas dan visa tinggal terbatas. Kemudian saya akan sampaikan terkait dengan penerbitan visa bagi warga negara dari subjek negara calling visa. Oke. Definisi calling visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu. Jadi ada di sini disebutkan kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan, kemudian dari sisi aspek keimigrasian. Ini yang dimaksud dengan negara-negara calling visa, atau lebih mudahnya negara-negara tersebut adalah negara-negara rawan. Dasar hukumnya adalah ini, Permenkumham nomor sekian tahun 2012, kemudian diubah di tahun 2018. Kemudian ini daftar negara-negara dari calling visa atau negara-negara rawan tadi. Yang pertama adalah Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia. Sebelumnya ada 11 negara calling visa, tapi kemudian diubah di tahun 2018 menjadi 8 negara. Ini adalah negara-negara rawan. Maka teman-teman mana tahu melihat atau mungkin secara fisik, oh kayaknya dia orang Nigeria atau dia orang Kamerun, silahkan dilaporkan. Karena negara-negara tersebut adalah negara-negara rawan. Baik, kemudian untuk pemberian visa subjek negara calling visa itu tidak diberikan oleh satu instansi Ditjen Imigrasi. Dalam hal ini Kemenkumham, dalam hal ini adalah Ditjen Imigrasi. Latar belakangnya adalah Menteri menetapkan negara yang sebagai negara calling visa tadi, kemudian untuk menetapkan negara-negara calling visa dibuatlah tim namanya Tim Koordinasi Penilai Visa atau TKPV. Kemudian memiliki tugas TKPV tadi mengevaluasi negara yang kondisi keadaan negara mempunyai tingkat kerawanan tertentu. Yang poin B adalah memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam menetapkan negara calling visa, dan yang ketiga adalah
memberikan rekomendasi pada Ditjen Imigrasi dalam menyetujui atau menolak permohonan visa. Jadi negara-negara rawan tadi bukan berarti tidak boleh masuk Indonesia, boleh, tapi pemberian visanya harus melalui ini persetujuan ini dulu, TKPV, Tim Koordinasi Penilai Visa, yang terdiri dari Kemenkumham, dalam hal ini adalah Ditjen Imigrasi, Kemendagri, Kemenlu, Kemenaker, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, BIN, BAIS, dan BNN. Ini adalah subjek-subjek anggota tim dari TKPV dalam hal memberikan rekomendasi persetujuan visa bagi subjek negara kaleng visa. Kemudian ini adalah mekanisme penerbitan kaleng visa. Si pemohon dari negara-negara rawan tadi mengajukan permohonan, kemudian akan diverifikasi dokumennya dan mengirimkan undangan untuk wawancara, kemudian melakukan wawancara terhadap siapa di Indonesia penjaminnya atau sponsornya ketika berada di Indonesia. Kemudian di dalam wawancara tersebut dilakukan oleh tim koordinasi pemberian visa TKPV tadi. Kemudian setelah ada persetujuan dari tim TKPV, akan diterbitkan visanya bagi subjek negara kaleng visa, kemudian dikirimkan melalui perwakilan Indonesia atau Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. Ini adalah alur atau mekanisme penerbitan calling visa. Baik, ini tadi sama. Kalau tadi visa diajukan bukan e-visa, kemudian e-visa juga diberikan kepada negara kaleng visa. Alurnya hampir sama. Oke. Setelah mendapatkan visa elektronik, si orang asing tadi, subjek negara kaleng visa boleh masuk wilayah Indonesia. Tapi melalui ini tadi, TKPV, Tim Koordinasi Penilai Visa. Saya lanjutkan. Bagaimana kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi di masa pandemi atau tata kenormalan baru? Oke. Jadi di tahun 2020 menerbitkan Permen 3/2020, di bulan Februari menerbitkan Permen 2020 terkait dengan penghentian bebas visa kunjungan dan visa on arrival, kemudian penghentian sementara bebas visa kunjungan dan visa on arrival di Maret 2020. Kemudian di 1 Oktober 2020 menerbitkan Permenkumham 26 2020 tentang penghentian sementara BVK dan VOA, visa kunjungan dan visa tinggal terbatas, pemberian izin tinggal baru bagi orang asing yang stand di Indonesia atau onshore visa, kemudian visa untuk tujuan wisata belum diperbolehkan terkait dengan isi dari Permenkumham 26 2020. Kemudian di April 2020, jadi sebelum Oktober, April dulu tadi, ini ending terakhirnya. Nah, terakhir terbit terkait dengan Permenkumham 31 tahun 2021 yang di situ belum saya masukkan sini, di situ membolehkan orang asing masuk wilayah Indonesia dengan syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu syarat dan ketentuan berlakunya adalah bersedia di karantina selama 14 hari, prokesnya berjalan, kemudian memiliki sertifikat vaksin. Kemudian ini krisis pandemi, Ditjen Imigrasi menghasilkan e-visa terkait dengan pelayanan di masa pandemi. Sebelumnya e-visa belum ada, baru di-launching di 27 Oktober 2020. Saya lanjutkan, ini alur masuk Permenkumham, harusnya ini saya ganti 31 tahun 2021, nanti saya akan update. Tapi salah satu ketentuan yang wajib bagi orang asing adalah ini, memenuhi protokol kesehatan, kemudian melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang ditunjuk. Di Permenkumham 231 hanya 2 bandara, yakni Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta, kemudian wajib melampirkan sertifikasi vaksin yang kedua. Ini terkait dengan produk hukum yang dihasilkan di masa pandemi. Ini yang kelima adalah Permenkumham nomor 31 tahun 2021. Kemudian pembatasan perjalanan untuk pengunjung asing sampai dengan saat ini adalah bebas visa kunjungan, kemudian bebas visa kunjungan singkat, itu belum dibuka oleh pemerintah Indonesia. Visa kunjungan boleh, akan tetapi
untuk bebas visa kunjungan dan bebas visa kunjungan singkat belum diberikan kepada orang asing. Jadi masih menggunakan visa kunjungan. Baik, ini terkait beberapa hal kebijakan keimigrasian dalam hal pemberian visa bagi orang asing di masa pandemi. Kemudian sedikit ingin saya sampaikan terkait dengan negara bebas visa dan visa non-arrival untuk Indonesia. Ada 70 negara, silahkan. Ini ada ketentuannya. Dia harus e-visa atau visa non-arrival. Jadi untuk ke negara-negara ini, saya sarankan kepada teman-teman sebelum masuk ke negara-negara subjek ini untuk cek dulu di website perwakilannya atau kedutaan besarnya di Indonesia. Baik, ini adalah materi terakhir terkait dengan visa. Saya lanjutkan ke materi